Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat video. TK akan mencoba menjelaskan materi pembelajaran untuk bab yang kemarin, lanjutannya. Sekarang kita beralih ke subbab berikutnya, yaitu mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan bahas dulu bagian-bagian dari telinga. Kenapa? Karena telinga itu adalah alat indera yang bisa menerima gelombang bunyi. Nah, sekarang kita mulai dengan bagian secara umumnya. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Bagian dalam, luar dulu, luar, tengah, dan dalam. Untuk bagian luarnya terdiri dari daun telinga dan saluran telinga atau lubang telinga. Lalu bagian tengahnya ada yang namanya membran timpani atau gendang telinga. Lalu ada yang namanya apa sih itu teh? Oh, 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, landasan, sama sanggurdi. Nah, selanjutnya adalah bagian telinga yang di bagian dalam, ada yang namanya saluran eustachius. Saluran eustachius itu saluran yang menghubungkan antara telinga bagian tengah dengan telinga bagian dalam. Lalu ada yang namanya koklea atau rumah siput. Nah, rumah siput atau koklea itu di dalamnya ada cairan limfa yang berfungsi untuk mengantarkan si getarannya. Langsung ada organ korti juga. Oke. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pendengaran pada manusia. Seperti yang tadi dijelaskan, jadi urutan susunan bagian telinga dari yang terluar sampai ke dalam itu tersusun dari urutan mekanisme pendengaran. Jadi diawali dengan gelombang bunyi masuk atau dikumpulkan oleh daun telinga, masuk ke saluran telinga, diteruskan atau diterima gelombang bunyinya oleh gendang telinga atau membran timpani, diteruskan ke saluran eustachius, sebelumnya ke 3 tulang pendengaran dulu, lanjut ke bagian yang dalamnya melalui saluran eustachius ke koklea atau rumah siput. Di dalamnya ada organ korti sama cairan limpa itu sampai terdengar bunyinya ke saraf otak dan terdengar oleh kita. Itu proses mekanisme pendengaran manusia. Selanjutnya mekanisme pendengaran pada hewan. Kali ini TK akan bahas 2 hewan, yaitu kelelawar sama lumba-lumba. Kenapa? Karena kedua hewan itu termasuk hewan yang memiliki pendengaran yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau disebut ultrasonik. Pertama adalah kelelawar. Kelelawar yang kita tahu kan mempunyai kemampuan ekolokasi. Nah, mereka itu menggunakan sistem sonar. Apa itu sistem sonar? Sistem sonar itu singkatan dari sound navigation and ranging. Jadi kemampuan untuk menentukan letak benda-benda yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan memantulkan bunyi. Jadi nanti si kelelawar ngeluarin suara. Nah, si suara itu terkena ke hewan atau benda sekitarnya, mantul lagi. Nah, dari situ dia tahu bahwa letaknya di mana gitu. Mangsa dia kan itu bermanfaat untuk mencari mangsa di gua atau di tempat-tempat yang gelap. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan lumba-lumba. Lumba-lumba juga sama. Jadi dia akan mengeluarkan suara dan memantulkannya kembali menggunakan sistem sonar tadi. Nah, biasanya lumba-lumba menggunakan ini untuk berkomunikasi dengan sesama lumba-lumbanya atau untuk mencari ikan. Kayak gitu. Lanjut ke selanjutnya, aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Jadi pengaplikasian teori-teori yang tadi itu ternyata diaplikasikan ke teknologi zaman sekarang. Nah, teknologi yang pertama itu adalah USG. Pasti kalian pernah dengar kan yang namanya USG. USG itu ultrasonografi. Nah, apa sih alat itu? Alat itu untuk melihat organ internal yang ada di dalam, biasanya nih ya, kandungan bayi atau misalnya organ-organ di dalam perut seperti itu. Lalu bagaimana tahapannya?
Nah, ada 3 tahapan dalam proses USG. Pertama adalah pemancaran gelombang. Nah, penerimaan gelombang pantulnya. Nah, itu menggunakan sebuah alat namanya transducer. Nah, si transducer itu biasanya alat yang suka ditempelin ke perut pada saat seorang ibu mau di USG itu namanya transducer. Nah, si transducer itu melakukan 2 kegiatan yang tadi. Nah, dilanjutkan interpretasi gelombang pantul. Nah, nanti si interpretasi pantulnya itu transdusernya itu dia mengubah menjadi sinyal listrik, lalu dialirkan ke komputer dan terbentuklah sebuah gambar USG seperti itu. Selanjutnya adalah sistem sonar. Nah, sistem sonar di sini maksudnya adalah untuk mengukur kedalaman laut menggunakan yaitu sistem sonar tadi. Adapun rumus yang bisa kalian gunakan untuk menentukan kedalaman laut yaitu S sama dengan V kali T bagi 2. S itu menunjukkan kedalaman laut. Lalu V adalah cepat lambat bunyi. Lalu T adalah selang waktunya. Lalu dibagi 2. Nah, itu rumus yang harus kalian ketahui. Terus di dalam sistem sonar itu ada 2 alat. Pertama adalah yang tadi transducer dan detektor. Jadi mekanismenya nanti si transducernya itu dia memberikan pancaran gelombang. Nah, dipantulkan diterimanya oleh si detektor itu. Jadi bisa tahu kedalaman laut itu berapa gitu. Oke, yang yang biasanya itu alat ini ya, alat sistem sonar ini biasanya digunakan untuk selain untuk mengukur kedalaman laut, untuk mengetahui letak banyaknya ikan di dalam laut di daerah mana gitu. Itu biasanya digunakan oleh nelayan. Lalu selanjutnya adalah terapi ultrasonik. Kenapa disebut terapi ultrasonik? Jadi alat ini adalah alat yang bisa membantu penyembuhan beberapa penyakit. Memiliki frekuensi yaitu 800 sampai 2000 kilohertz. Bayangkan ya. Nah, apa sih fungsinya? Penyakit apa yang bisa diinikan? Pertama, terapi fisik untuk tulang dan otot. Lalu untuk yang batu ginjal. Lalu untuk membersihkan gigi. Terus penanganan penyakit katarak. Lalu menghantarkan obat pada saat pengobatan kemoterapi. Oke, lanjut. Pembersih ultrasonik. Apa sih pembersih ultrasonik? Pembersih ultrasonik itu ada alat pembersih yang bisa dia mempunyai tekanan tinggi sehingga dia bisa membersihkan bagian celah-celah yang sulit dibersihkan tanpa kita harus membongkar benda tersebut. Nah, apa aja sih yang bisa kita bersihkan menggunakan alat pembersih ultrasonik ini? Salah satunya adalah mesin, terus perhiasan, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat-alat laboratorium, dan beberapa alat elektronik. Nah, kemampuan frekuensi dari alat ini 20 sampai 400 kHz. Lalu bagaimana cara kerjanya? Ya, cara kerjanya itu nanti menghasilkan gelembung-gelembung yang bertekanan tinggi, sehingga si gelembung-gelembung bertekanan tinggi itulah yang bisa membersihkan di sela-sela celah-celah bagian benda yang sulit dibersihkan itu. Selanjutnya adalah sonifikasi atau sonikator. Itu alatnya namanya, prosesnya sonifikasi. Apa itu? Proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, bisa larutan, bisa campuran, sehingga dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Jadi kayak memecah partikel-partikel gitulah, bagian-bagian yang kayak gitu. Jadi alat ini juga selain bisa mengeluarkan sebuah campuran, dia juga bisa bermanfaat dalam proses ekstraksi. Apa sih ekstraksi itu? Ekstraksi itu kayak mengambil sari atau mengambil minyak dari suatu tumbuhan. Bisa juga pemurnian minyak juga bisa. Terus menonaktifkan material organik juga bisa.
namanya sonoporasi. Terus pembuatan kertas juga sama, itu menggunakan alat tersebut tadi ya, itu sonikator. Oke, selanjutnya adalah pengujian ultrasonik atau ultrasonic testing. Nah, apa itu? Teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada materi yang diuji. Nah, frekuensinya itu 0,1 sampai 15 MHz. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya ini bisa mendeteksi logam sehingga kita tahu kerusakan logam itu sendiri, ketebalannya dan karakteristiknya si logam itu. Nah, dimanfaatkannya pada saat apa? Pada saat produksi logam baja, produksi pesawat, otomotif dan lain-lain. Nah, keunggulannya apa dari alat ini? Jadi dayanya sangat tinggi, jadi bisa menembus suatu bahan, bisa mendeteksinya. Terus memiliki sensitivitas yang tinggi, akurat, tidak berbahaya dan mudah dibawa kemana-mana. Oke, itu materi untuk akhir dari bab yang gelombang dan getaran dan gelombang. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham, kalian bisa tanyakan. Di sesi berikutnya kita akan bahas tentang soal yang ada di buku ya, yang uji kompetensinya, tapi hanya untuk bagian A-nya saja. Oke, see you. Ini adalah contoh sistem sonar. Lalu ini terapi ultrasonik. Ini alat pembersih ultrasonik. Ini sonikator. Ultrasonic testing. Contoh